Oke, kita langsung aja ya karena waktu. Insya Allah hari ini saya akan membawakan materi tentang krisis identitas gender pada remaja dalam tinjauan konsep amanah. Sedikit informasi ini adalah sebenarnya ini adalah salah satu tugas makalah saya eh, di perkuliahan gitu ya sebagai syarat ujian akhir semester 5. Seperti yang udah disebutkan, saya adalah mahasiswa di STID Muhammad. Oh, tadi belum dikenalin ya, saya juga sekarang aktif kuliah, Alhamdulillah sudah di semester 6. Dan ini adalah makalah saya di semester 4. Maaf. Jadi, salah satu alasan kenapa saya ngambil tema ini adalah ternyata mungkin eh, anak-anak remaja itu kan sering disebutnya, ah mereka ini lagi mencari identitas, mencari jati diri, dan lain sebagainya gitu ya. Tapi yang kita sering dengar tuh pertanyaannya ya seputar, oh mereka tuh lagi nyari tahu mereka mau jadi apa, mereka itu perannya apa gitu ya, atau enggak saya tuh siapa, kayak gitu. Pertanyaan-pertanyaan yang sepertinya semua orang juga pernah mempertanyakan ini gitu. Nah, tapi ternyata saya nemuin ya akhirnya nggak cuma sampai di identitas umum atau identitas kita secara eksistensi gitu ya, tapi bahkan identitas diri terkait gender. Mereka mempertanyakan tentang sebenarnya gue tuh cewek apa cowok sih gitu. Bayangin masalah gender aja mereka bingung gitu. Makanya di sini saya mau ngebahas tentang krisis identitas gender pada remaja dalam tinjauan konsep amanah. Jadi sebenarnya gimana sih eh, identitas gender dalam konsep amanah kayak eh, kita kan di dunia ini dikasih amanah ya sama Allah dengan harta kita, dengan kedudukan kita, dengan profesi kita, terutama dengan diri kita sendiri. Itu adalah amanah. Nah, bagaimana amanah ini kemudian melihat fenomena krisis identitas gender yang ada pada remaja, kayak gitu. Langsung aja. Yang pertama, saya akan membahas tentang krisis identitas gender pada remaja. Itu termasuk normalisasi kebingungan identitas gender. Dimana orang-orang tuh mulai, terutama kaum LGBT ya, itu tuh mereka mulai kayak, nggak apa-apa kok kamu kalau mempertanyakan diri kamu itu siapa. Kalau kamu bingung tuh nggak apa-apa banget, itu tuh wajar. Nah, hal itu adalah normalisasi. Orang yang bingung akhirnya cuma divalidasi, tapi kita lihat nanti apakah ada sebenarnya solusi yang real kayak gitu. Kemudian yang kedua itu adalah faktor kebingungan remaja. Sebenarnya apa sih yang bikin remaja ini tuh bingung sama apa namanya identitas gendernya sendiri gitu. Apa sih yang memicu kebingungan tersebut? Terus yang ketiga adalah yang C, remaja sebagai korban kebingungan identitas. Ternyata di sini remaja itu justru jadi korban. Nah, korban dari apa? Nanti akan saya bahas lebih lanjut. Yang kedua yaitu tinjauan konsep amanah. Bagaimana manusia itu kita pahami nanti balik lagi ke manusia dalam Islam dan amanah identitas diri kita di dunia ini. Dan terakhir adalah krisis identitas gender pada remaja dalam tinjauan konsep amanah. Langsung saja, yang pertama krisis identitas gender pada remaja. Sebentar. Normalisasi kebingungan identitas gender dari satu. Ada satu buku, bukunya itu adalah LGBTQ plus and Your Teen, A Parent's Guide. Jadi buku ini tuh kayak tentang ngasih tahu nih orang tua, kalau anakmu eh kalau anak remajamu itu mulai memahami tentang LGBTQ, ini tuh nih kayak gini nih caranya gitu. Ini adalah satu series ya. Dia ada beberapa tema lainnya. Salah satu yang saya ambil itu di buku ini. Di sini sebutin there are myriad other ways gender confusion is shaping and will continue to shape modern life. Jadi di sini tuh banyak banget jalan yang menyebabkan kebingungan gender ini. Gender ini yang kemudian akan terbentuk dan akan terus berlanjut yang dia itu membentuk kehidupan modern kita saat ini. Jadi kebingungan ini itu tuh nggak akan selesai karena dialah kebingungan inilah yang membentuk kehidupan kita saat ini. Nah, mungkin sedikit informasi ya tentang apa sih gender gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang masih bingung bedanya gender sama seks atau kelamin atau dan lain sebagainya itu apa gitu. Nah, kalau dalam em, LGBTQ gitu ya, dalam keilmuan yang umum, gender itu disebutnya kecenderungan gitu ya. Jadi identitasnya gender itu kayak female, oh sorry, gender itu kayak maskulin dan feminin.
mereka lebih milih mana, feminin atau maskulin gitu. Jadi dia tuh lebih menjorok kemana sih, dan dia tuh bisa beda-beda gitu. Jadi makanya dia itu fluid di sifatinya, sesuatu yang cair, dia tuh bisa menyesuaikan di siapa aja kayak gitu. Jadi yang perempuan bisa jadi maskulin, yang laki-laki bisa jadi feminin juga, dan itu tuh sesuatu yang biasa aja gitu ya. Kebingungan ini tuh normal dianggapnya. Kemudian kalau bedanya dengan seks, seks itu cuma jenis kelamin yang sudah ada dari lahir gitu. Dan itu tidak membatasi kebingungan itu, atau tidak membatasi seseorang untuk eh, memiliki identitas gender yang lain. Jadi kayak ya nggak apa-apa kamu laki-laki tapi kamu pengennya jadi perempuan tuh nggak apa-apa gitu di sini. Dan yang satu penelitian itu tentang, dia mempertanyakan, ini laki-laki, dia mempertanyakan tentang what is a woman. Dia mempertanyakan tentang apa sih perempuan, apa itu perempuan. Dia nanya ke berbagai spesialis, dia nanya ke gender terapis, bahkan sekarang ada gender terapis ya untuk ngebantu si orang-orang yang kebingungan ini. Terus kata mereka, bahkan ada salah satu dokter gitu ya, dokter yang sering menangani tentang hal seksualitas dan lain sebagainya, dia bilang kalau misalnya me, apa ya, memberikan, bilang kalau misalnya si anak ini ketika anak lahir gitu ya, kita biasanya kan dokter melihat jenis kelaminnya gitu, oh ini baru kita menentukan, oh ini laki-laki bu, anaknya, oh ini perempuan. Itu tindakan itu bahkan disebut sebagai ketidakadilan atau kriminal. Kenapa? Karena kita kok bisa-bisanya kita bilang dia perempuan dan laki-laki cuma gara-gara jenis kelamin. Segitunya mereka membuat gender atau identitas kita itu menjadi cair atau menjadi sesuatu yang dengan mudah diubah-ubah. Nah, inilah kemudian kebingungan inilah yang kemudian dinormalisasi oleh masyarakat modern saat ini, terutama di Barat ya kalau kita ketahui. Selanjutnya, faktor kebingungan remaja. Jadi sebenarnya kalau remaja tuh apa sih yang bikin mereka bingung gitu ya? Yang pertama adalah tentu kalau remaja saat ini mereka sangat akrab dengan teknologi. Jadi aku sedikit banyak mereka tuh terpengaruh dari tren-tren yang ada di eh, media sosial gitu. Dari Netflix misalnya. Sekarang tuh udah banyak banget seri-series pro LGBT gitu. Bahkan mereka ada si hashtagnya gitu tentang, oh yang ini tuh film lesbian. Mereka bener-bener dengan real itu mengkampanyekan LGBT gitu, menganggap bahwa LGBTQ ini tuh sesuatu yang wajar dan ya nggak apa-apa, ini tuh bentuk kebebasan kayak gitu. Ini misalnya contohnya dari Netflix. Bahkan film-film yang kita anggap oh aman nih kayaknya, ternyata tidak ya, ternyata di dalamnya tetap disisip-sisipin gitu. Kemudian she, he, they. Ini sempat rame mungkin sekitar kapan ya? Saya beberapa tahun terakhir gitu. Tentang pronouns. Ketika di Instagram atau di Facebook itu mulai ada pilihan pronouns. Pronouns itu kata ganti. Jadi kayak kamu tuh kalau nggak dipanggil namamu, kamu mau dipanggil apa gitu kan. Kalau kita misalnya Ayu gitu. Tapi kalau di Indonesia nggak ada ya. Jadi biasanya di bahasa Inggris gitu. Maunya she, her, atau he, him, atau they. Kayak gitu. Jadi mereka milih, "Ah, aku kayaknya nggak terlalu cowok tapi aku juga nggak terlalu cewek, berarti aku maunya dipanggilnya they," kayak gitu. Mereka tuh sampai kayak ih jangan, mereka tersinggung ketika eh, perawakannya perempuan tapi dipanggilnya she gitu, kayak disebutnya tuh her. Mereka tersinggung kayak maaf ya, kok kamu manggil saya her, kan saya itu he gitu, saya tuh apa namanya, saya mengidentifikasi diri saya tuh sebagai laki-laki kayak gitu. Itu bahkan dalam salah satu kasus itu tuh sempat ada guru yang dikenakan pidana karena dia nggak menghormati si anak-anak yang punya pronouns yang berbeda kayak gitu. Se ekstrim itu. Kemudian yang selanjutnya adalah FOMO. Orang-orang ini mulai FOMO, kayak ngelihat teman-temannya tuh, mungkin kalau sekarang di TikTok misalnya ada hashtagnya tuh WLW ya, Women Love Women. Kayak ih, kayak seru nih gitu. Kayak ih, oh nggak apa-apa ya, ngerasa itu tuh sebuah tren yang menyenangkan, lucu dan lain sebagainya. Sampai akhirnya eh, orang-orang tuh ikut-ikutan tanpa ngerti gitu. Mereka tuh sebenarnya terjebak dalam kebingungan. Sama ya itu di dalam Instagram juga kayak gitu. Terus salah satunya juga itu adalah influence dari orang-orang, dari public figure gitu. Ini salah satunya adalah Lily Rose Depp, itu dia adalah Johnny Depp.
Daughter gitu ya, salah satu aktor terkenal, dia bilang eh, dalam satu waktu gitu. You don't have to label your sexuality. So many kids these days are not labeling their sexuality, and I think that's so cool. If you like something one day when you do, and if you like something else the other day, it's whatever. You don't have to label yourself because it's not set in stone. It's so fluid. Jadi yang akhirnya mereka jadiin pegangan itu ya omongan-omongan eh influencer ini. Ih, kata si Lily Rose Depp nggak apa-apa kok, katanya keren kalau kita tuh eh kebingungan kayak gitu kan sebenarnya. Oh, kalau kita nggak punya seksualitas tuh nggak apa-apa, kata Lily, ini kok keren, kita keren banget kayak gitu, berarti gue tuh keren gitu ketika gue nggak tahu apa namanya identitas gue gitu kayak gitu. Nah, ini tuh lumayan sangat menginfluence ya untuk orang anak-anak terutama remaja, di mana mereka tuh biasanya ketika remaja ya sangat sering apa namanya mulai mengidolakan orang lain, mulai ngikut-ngikutin dan lain sebagainya. Itu. Kemudian remaja sebagai korban. Jadi saya menemukan satu kasus. Kasusnya itu adalah eh seorang anak. Dia ini ketika kecil dia tomboy dan ketika SD, sekitar SD itu dia pernah mengalami kekerasan seksual. Di situ dia mulai tomboy karena dia merasa ketika dia jadi perempuan dia mendapat kekerasan seksual. Kemudian dia mulai jadi tomboy lah ketika SD. Dia mulai ketika usia 8 9 tahun dia tuh udah mulai tomboy. Nah, di masa-masa itu dia mulai namanya juga anak-anak ya, dia mulai merasa benci gitu loh. Dia merasa kayaknya aku lebih cocok jadi laki-laki deh kayak gitu. Tapi yang namanya anak-anak, mereka itu ditentukan oleh orang dewasa di sekitarnya, ya kan? Nah, ketika dia ngomong ke orang tuanya, kayaknya aku nggak mau jadi perempuan deh, kayak aku mau jadi laki-laki. Akhirnya di usia 12 tahun, karena si orang tuanya bingung, akhirnya si orang tuanya pergilah ini ke si gender terapis kayak gitu. Ditanya eh, ke gender spesialis kayak ini gimana ya dok, kayak gini, akhirnya segala macam. Si dokternya ini, si gender spesialisnya ini bilang kalau misalnya kayaknya kamu harus segera berubah jadi cowok deh kayak gitu karena nanti kamu eh jadi si dokter ini bilang sama ibunya, Bu, ini harus segera Bu anaknya, kalau enggak nanti bisa jadi dia stres, dia bisa bunuh diri. Orang tua mana yang nggak panik gitu kan ketika anaknya dibilang, ah anak gue bakal bunuh diri nih kalau misalnya nggak segera diubah jenis kelaminnya kayak gitu. Akhirnya eh dilakukanlah si operasi eh, perubahan jenis kelamin itu. Nah, di saat itu, ini namanya itu Chloe Cole. Namanya itu Chloe. Nah, Chloe ini juga anak kecil yang bingung gitu. Dia tuh bingung. Aku tuh gimana sih? Gimana anak kecil saat itu gitu kan? Dia bingung dan orang tuanya pun bingung. Jadi dia tuh sebenarnya nggak mendapatkan jawaban yang sebenarnya. Tapi ya udah, akhirnya dia ngikutin treatmentnya dan lain sebagainya di umur sekitar 12 sampai 15 tahun. Jadi total dari 12 tahun sampai 15 tahun di usia segitu dia mengikuti berbagai prosedur mengganti kelamin. Tapi jadi dimulai dari suntik hormon, dia nggak bisa haid lagi, tidak mens, kemudian dia operasi potong payudara gitu. Jadi dia jadi laki-laki. Tapi untungnya adalah dia waktu itu belum sampai ke pengganti apa namanya operasi ganti kelamin. Nah, setelah udah selesai tuh prosedurnya, terus dia hidup sebagai seorang laki-laki gitu ya. Gak lama kemudian menjelang umur usia 17 dia mulai ragu lagi. Ketika dia lagi sendirian di kamar, dia suka nyobain make up saudaranya gitu. Kok aku seneng ya sama make up ini? Dia mulai nyobain lagi si baju-baju ceweknya. Kayak gitu. Akhirnya dia mulai meragukan si identitas dia sendiri. Loh, kok aku kayak gini ya? Kok aku malah jadi cowok ya? Nah, disitulah kemudian dia eh, menyadari bahwa oh sebenarnya tuh aku tuh harusnya jadi perempuan. Nah, dari situ dia mulai mengganti penampilannya ya, penampilannya kembali menjadi perempuan. Sementara yang udah kemarin misalnya yang payudara yang udah diratain gitu dan lain sebagainya, itu udah nggak bisa balik lagi kayak gitu. Makanya di sini di salah satu artikelnya disebut as a girl misled by trans activists, I cheer the Supreme Court and demand a national ban. Hari ini hingga saat ini akhirnya eh, Chloe Cole itu jadi salah satu aktivis yang sangat menentang transgender terutama dalam
ranah anak-anak kayak gitu. Di sini kemudian di dalam satu pernyataannya juga Chloe cerita kalau misalnya aku tuh ngerasa aku tuh bingung dan orang tuanya tuh bingung. Sementara si dokternya ini nggak minta persetujuan dengan jelas dan tergesa-gesa gitu. Akhirnya ya terjadilah kayak gitu operasi dan prosedur tersebut. Di sini dia merasa bahwa aku tuh korban dari kesalahan si gender terapis, gender spesialis dan si orang dewasa ini. Kenapa? Karena dia nggak benar-benar mendapatkan jawaban dari kebingungannya itu, tapi cuma kayak, oh, divalidasi dan nggak ditanyain, nggak diinvestigasi lebih lanjut gitu. Ya udah kalau kayak gitu kita ganti aja jadi cowok kayak gitu. Sesederhana itu mereka mengambil keputusan. Disinilah Chloe Cole merasa aku tuh korban kayak gitu dari kebingungan orang dewasa ini. Nah, saya nganalogiin eh, bagian ini kayak the meme ini ya, the blind leading the blind. Ini tuh kayak orang dewasa yang bingung, terus kayak ngajak si anak lainnya juga bingung. Kayak, iya nggak apa-apa kok kamu bingung gitu. Eh, boleh kok bingung nanti sama aku bantuin, nanti kita cari. Mereka tuh nggak bener-bener mencari jalan keluar gitu. Mereka cuma kayak terjebak dalam si bubble kebingungan itu gitu ya kayak gini the blind leading the blind mereka akan menjatuh ke lubang yang sama gitu si Chloe Cole akhirnya nggak bener-bener sembuh dari traumanya tapi dia justru malah merasakan bingung yang lebih lanjut dan eh, malah punya trauma baru kayak gitu. Nah, inilah makanya salah satu yang saya highlight adalah peran orang dewasa di sekitar Chloe, terutama kayak misalnya orang kita sebagai orang dewasa, misalnya kita sebagai pendidik, terus orang tua, terus juga sebagai masyarakat, gimana kita tuh ngajak mereka untuk ya harusnya dia kamu tuh perempuan, kamu tuh kayak gini kayak gini kayak gini kayak gitu. Sebagaimana yang udah Allah kasih gitu ya ke kita. Kemudian tinjauannya dalam konsep amanah. Yang pertama, manusia dalam Islam kita rewind dulu ke konsep yang awal yaitu tentang konsep dalam manusia dalam Islam. Manusia dalam Islam itu yang pertama banget sebelum dia menjadi khalifah di dunia gitu. Manusia tuh nggak lebih dari seorang hamba Allah gitu. Dalam satu ayat disebutkan alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadi manusia di dunia memang Allah fitrahkan menjadi seorang khalifah atau pemimpin di dunia. Tapi sebelum itu tuh adalah sebuah kontrak kita kepada Allah tentang menjadi khalifah dan menjadi hambanya gitu. Jadi apapun yang kita lakukan di sini, di dunia ini, amanah sebagai khalifah, itu juga eh, dalam saat yang sama kita juga hanya seorang hamba gitu. Kita hanya seorang servant. Tugas kita tuh cuma beribadah. Jadi apapun yang kita lakukan itu adalah tujuannya ya harus balik lagi ke Allah kayak gitu. Nah, kenapa sih saya harus ngebahas konsep manusia dalam Islam gitu di dalam eh, materi ini? Kenapa? Karena identitas manusia itu sebenarnya sudah ditetapkan sama Allah dari Lauhul Mahfuz gitu ya. Allah tuh udah tetapin nasib kita. Allah sudah menetapkan, oh kamu itu laki-laki. Fitrahnya itu memimpin, fitrahnya itu provide, fitrahnya itu kamu seneng kalau misalnya jadi pahlawan, misalnya gitu. Terus kamu itu perempuan, kamu tuh fitrahnya kamu itu lemah lembut, perhatian, penyayang, dan lain sebagainya. Walaupun ya fitrah itu adalah sifat alami yang sudah Allah berikan, tapi tidak juga menutup perempuan untuk menjadi seorang pemimpin, tidak juga menutup seorang perempuan untuk menjadi misalnya provider, kayak gitu ya. Tapi memang ada dalam hati kita gitu ya, setiap kita tuh pasti ada kecenderungan terhadap sifat-sifat tersebut. Maka menjadi perempuan dan menjadi laki-laki itu adalah fitrah. Allah memberikan kita pembeda dengan jelas gitu ya. Buat apa juga ya Allah membedakan tubuh perempuan dan laki-laki kalau misalnya ujung-ujungnya di dunia mereka bakal kebingungan. Padahal tujuan Allah ya supaya kita manusia tuh nggak bingung. Ini loh Allah udah kasih jalannya, kamu udah nih Kak tugasmu di dunia itu jadi khalifah, menjaga apa yang ada di dunia, apa yang ada di dirimu gitu ya. Jadi eh, jangan sampai kamu lalai kayak gitu. Kemudian amanah identitas diri. Kayak tadi Allah udah ngasih kita tubuh, Allah udah ngasih kita kemampuan dan lain sebagainya, maka amanah.
identitas kita di dunia itu atau sebagai perempuan, sebagai laki-laki itu juga adalah amanah bagi kita. Amanah di sini disimpulkan sebagai security atau rasa aman gitu ya. Di sini dijelaskan oleh Syed Muhammad Nakib Alatas, the term amanah is derived from the root an meaning security. The security that is meant when amanah refers to affairs of the community in relation to the state is freedom from oppression. In relation to the affairs of the individual self, however, the security described by Aman refers to freedom from disquietude, the agitation of mind and heart uncertain about matters of ultimate destiny, and fear of the unknown that overwhelms the soul or self. Jadi, kapan sih kita itu ada di posisi secure? Kapan sih kita tuh ada di posisi aman dalam komunitas? Itu ketika komunitas itu terbebas dari penjajahan, dari eh, tuntutan, dari ketertindasan, dan dalam eh, konsep manusia secara individu, bagaimanapun aman itu disimbolkan dari kebebasan kita dari kebingungan. Makanya kalau tadi orang-orang itu bingung, kita masih bingung sama identitas kita, berarti kita belum aman, kita belum secure. Setelah kita masih insecure gitu. Jadi ketika kita udah tahu, oh aku itu hamba Allah, aku itu perempuan, tugasku misalnya di dunia dalam keluarga, oh aku itu sebagai ibu, aku mengasuh anak-anakku dan lain sebagainya. Buat laki-laki mereka tahu, oh saya itu laki-laki, saya itu kepala keluarga dan lain sebagainya. Ketika mereka sudah ada di tahap itu, maka mereka sudah aman, mereka sudah secure dan mereka sudah amanah. Mereka sudah tahu apa tugas mereka, mereka dan mereka melakukan tugas itu dengan baik gitu. Jadi sebenarnya gimana sih krisis identitas remaja dalam tinjauan konsep amanah? Yang pertama yang saya simpulkan adalah masyarakat Barat membuat kebingungan yang tak berujung, sementara Islam memiliki fitrah yang tetap. Dari zaman dulu kita nggak pernah nemuin ulama, nabi, ataupun teladan-teladan kita ya sebagai umat Muslim tuh bingung sama identitas gender. Kenapa? Karena ini tuh bukan ranah yang perlu didebatkan lagi. Udah jelas sekali gitu ya. Allah membedakan kita lewat jenis kelamin. Allah membedakan kita dengan tampilan kita yang perempuan menutup aurat sepenuhnya, yang laki-laki menutup aurat sesuai dengan aturannya, itu yang membedakan kita. Dan Allah juga sudah jelas menjelaskan apa peran-peran kita di dunia ini. Makanya umat Islam tuh harusnya tidak bingung dengan apalagi dengan identitas gender mereka. Kemudian identitas gender adalah amanah, maka krisis identitas identitas gender adalah bentuk ketidakamaнаhan individu dan masyarakat atas identitasnya. Kenapa di sini ada individu dan masyarakat? Individu yang pertama dia nggak bisa mengenali dirinya, dia nggak bisa mengamankan dirinya dari kebingungan tersebut. Nah masyarakat, kesalahan ini juga kayak tadi kasusnya Chloe, dia kebingungan tuh nggak sendirian, orang tuanya bingung. Terus ketika dia datang ke orang dewasa yang dianggap eh, otoritas, yang dia percaya gitu ya sebagai gender spesialis, ternyata juga nggak menyelesaikan masalah dia kayak gitu. Makanya di sini adalah em, tanggung jawab kita sebagai individu dan juga masyarakat. Yang terakhir, konsep amanah mengembalikan manusia pada fitrahnya dan mengamankan manusia dari kegelisahan serta kebingungan akan identitas dirinya. Ketika manusia amanah, mereka tentunya harus sudah dalam tahap aman, merasa mengenal dirinya, mengenal tugasnya, mengenal fitrahnya, dan tidak lagi tuh bingung-bingung, apalagi cuma urusan gender. Kayak gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke Bunda Tiara. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Bunda Dibah. Ini materinya luar biasa banget ya. Kayak sekarang tuh emang lagi banyak banget gitu kasus-kasus yang seperti itu. Oke, langsung saja kepada teman-teman semua, apakah ada yang ingin bertanya atau boleh juga untuk menanggapi atau ingin sharing juga boleh. Ya, silahkan Bunda Jati. Boleh di boleh open mic.
open mic-nya. Baik, terima kasih Bunda Tiara. Assalamualaikum Bunda Adiba. Waalaikumsalam, Bunda Jati. Saya mau nanya nih, ya jujur shock ya, karena ternyata eh, di zaman sekarang ini terang-terangan nih LGBTQ gitu kan, kayak rasanya deket banget. Barangkali tadi mungkin saya kelewat, boleh dikasih tahu nggak? Kok bisa gitu loh? Kan udah jelas nih, gender cuma dua aja kok bikin bingung gitu ya. Sebenarnya yang menyebabkan nih anak-anak remaja di sekeliling kita itu sampai terjadi kebingungan padahal pilihannya cuma dua itu apa aja gitu. Terima kasih. Oke. Mungkin boleh dikumpulin dulu, Bunda Tiara. Oke, baik. Teman-teman yang lain apakah ada pertanyaan lagi atau ingin menanggapi? Assalamualaikum. Saya Iya. Baik, Bunda Faza, Bunda Kamila silahkan. kan dari cerita yang tadi tuh ya yang Bunda Adibah bahas itu kan kayaknya gambaran orang Barat yang nggak punya panduan gitu. Kalau saya kita kan panduan kita alhamdulillah ada Al-Quran dan Al-Hadis yang benar-benar meyakinkan kita tuh kalau ya ada perempuan dan hanya ada perempuan ada hanya laki-laki dan ada juga cerita-cerita yang pada zaman Nabi Lut yang apa ya yang suka dengan sesama jenis dengan hukumannya gitu ibaratnya kayak gitu. Nah kan nggak dipungkiri juga kehidupan kita udah apa ya ya bahkan berdampingan gitu antara pergaulan atau apa informasi-informasi yang pasti akan didapat sama anak-anak tuh Bun. Nah kira-kira sebetulnya saya juga punya anak remaja yang yang apa ya eh, nggak nggak sedikit lah dengar cerita-cerita yang mungkin di luaran sekolah sih. Cuman kan saya hanya khawatir aja gitu. Di sekolah itu yang ada suka sama jenis tuh. Itu tuh cara menjelaskannya misalnya gimana gitu. Ada tipsnya nggak? Atau ke anak-anak yang kecil gitu. eh, secara apa ya yang bisa dimengerti anak-anak gitu untuk pengenalan gender atau eh, perempuan dan laki apa perempuan dan perempuan itu nggak boleh untuk suka sama jenis gitu. Ada tipsnya nggak Bun? Ya itu aja terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Bunda. Eh, Bunda Adiba mau langsung dijawab? Iya, boleh deh. Oke. Tadi yang pertama pertanyaan Bunda Jati, kenapa orang-orang bingung padahal gender jelas cuma ada dua, tapi orang-orang masih banyak yang bingung itu alasannya kenapa? Oke, mungkin saya mau share lagi kali ya yang tadi. Jadi faktor kebingungan remaja itu karena anak remaja itu banyaknya itu ikut-ikutan melihat eh, apa yang terjadi di sekitarnya, maka saya kurang lebih di sini ada beberapa ya. Yang pertama tadi dari hiburannya. Hiburannya itu gimana sih? Karena mereka tuh melihat sesuatu yang di film yang di drama itu yang paling ideal kayak gitu. Jadi misalnya di sini ada hiburannya. Kemudian tren. Ya, tadi kalau di sini saya mentionnya tren pronouns gitu. Mereka mulai eh, bingung tentang pronouns. Sebenarnya itu bisa jadi anak-anak ini tuh nggak bingung sebenarnya, tapi balik lagi orang dewasa di sekitarnya. Oh, karena anak-anak itu selalu ingin untuk kayak mereka merasa bangga ketika mereka terlihat dewasa gitu kan, ketika anak-anak remaja bahkan kayak anak-anak SD itu mungkin kayak ada yang pernah denger mereka tuh main-mainannya ya mainan jadi orang dewasa sama mereka juga pengen segera dewasa dengan mengikuti tren-tren ini makanya dia ngelihat oh orang-orang dewasa keren-keren nih mereka pakai eh, mereka cewek tapi mereka berani nunjukin kalau mereka tuh nggak mau dipanggil cewek nggak mau dipanggil she mereka tuh pengen nunjukin kalau mereka tuh maskulin ih keren banget ya kayak gitu kemudian salah satunya juga eh, dari influence artis gitu salah satu ini tuh anaknya Johnny Depp nah itu adalah salah satunya dan yang paling
utama adalah ketika orang dewasanya mengkampanyekan itu dan mereka mulai melihat itu menjadi sesuatu yang menyenangkan kayak gitu. Nah, tapi kalau untuk di kasusnya Chloe Cole gitu ya, kalau tadi itu em, dia punya trauma, akhirnya dia eh, seperti menolak gitu ya menjadi perempuan kayak nggak mau ntar aku kena eh, kejahatan seksual lagi, tapi orang tuanya pun tidak memberikan treat yang tepat gitu kepada traumanya ini. Akhirnya disalahartikan lah trauma tersebut. Nah, makanya menurut saya yang paling eh, membuat anak-anak ini kenapa jadi bingung itu adalah pengaruh orang dewasa di sekitarnya. Kayak gitu. Jadi ketika orang dewasanya mempertanyakan, dia juga jadi ikut mempertanyakan kayak gitu. Oh, kita tuh harusnya milih ya kayak gitu misalnya. Ketika si orang dewasanya sudah sudah settle gitu ya, mereka sudah secure, ya insya Allah anak mereka remajanya pun akan paham, oh kayak gini loh laki-laki, oh kayak gini loh perempuan, digambarkan sesuai dengan em, fitrahnya kayak gitu. Mereka melihat ayah ibunya misalnya yang paling deket gitu ya, atau misalnya guru di sekolahnya tuh ketika dia secara penampilan dia perempuan ya, secara eh, aktivitasnya, secara kegiatannya pun ya yang menggambarkan seorang perempuan, begitupun dengan laki-laki. Nah, itu mereka nggak membuat mereka bingung. Oh, perempuan tuh kayak gini loh, jelas. Oh, kalau laki-laki tuh kayak gini loh. Nah, jadi menurut saya itu yang paling utama gitu ya. Karena remaja itu sangat FOMO gitu, selalu pengen terlihat keren, pengen terlihat eh, trendy, pengen terlihat dewasa, melihat orang dewasa sekitarnya. Makanya saya bilang ini tuh bukan tanggung jawab individu, tapi tanggung jawab masyarakat kayak gitu. Jadi kesalahannya itu bukan cuma ada di individu, juga di masyarakat. Kemudian kalau tadi ya pertanyaan Bunda eh, Bunda Kamila, Bunda Faza, em, sebentar. Yang pertama tadi gimana nginiin ke anak ya, gimana ngenalin ke anak, gimana ngasih penjelasan ke anak dan eh, apa yang harus dilakukan gitu ke anak. Menurut saya balik lagi ke pendidikan sebelum baliknya gitu. Jadi ketika seorang anak itu sudah tahu perannya, sudah tahu identitasnya sebelum dia balik, eh, dia akan lebih mudah memahami tujuannya, dia akan lebih mudah memahami perannya, dan dia juga akan lebih mudah memahami fitrahnya gitu sebagai seorang perempuan ataupun laki-laki. Jadi kalau misalnya di TOE eh, sebelumnya ya, kalau nggak salah di jilid 4 saya tuh ngebahas tentang peran sekolah dasar tentang terhadap dalam menyambut akil balik seorang remaja gitu. Nah itu makanya eh, tidak bisa instan, harus kita mulai dari si em, apa namanya sekolah dasarnya, pendidikan dasar. Ketika mereka udah settle, udah tahu kenal dirinya, oh aku tuh seorang laki-laki, aku itu hamba Allah, aku tuh harus bersikap kayak gini. Ketika aku perempuan, aku tuh harus bersikap seperti ini. Nah, itu akan membuat mereka secara tidak langsung ngerasa aneh ketika orang-orang tuh ngerasa bingung. Loh, kok kamu bingung? Kan udah jelas. Kayak gitu. Nah, apa namanya? eh Tadi balik lagi ke si orang dewasa di sekitarnya menurut saya ya. Karena ini tuh sangat berdampak sama mentalitas anak remajanya. Ketika mereka terlalu banyak eh, menerima konten-konten yang nunjukin kalau oh jadi orang dewasa tuh capek, mereka juga langsung ngerasa oh capek ya, berarti aku juga kayak gini juga capek. Mungkin itu yang paling umum ya di sekitar kita kayak gitu. Dan untuk pengenalannya menurut saya karena udah marak sekali, anak-anak tuh sekarang udah tahu lah sih, menurut saya tuh mereka tuh bahkan udah ledek-ledekannya ah lu gay kayak gitu kan, ah lu apa. Nah menurut saya itu bisa diajak diskusi sama anak-anak kayak gitu. Emang kamu yang apa yang kamu tahu dari gay? Apa yang kamu tahu dari lesbian gitu? Karena saya juga masalah di PMD sendiri tuh nggak jarang gitu denger anak-anak tuh membahas topik ini kayak gitu. Jadi tentang gimana kita orang dewasa tuh bersikap. Oh, ketika kita ketemu eh, ketika kita menilai. Jadi sebenarnya orang yang LGBTQ itu bener apa salah sih kalau kita tegas, kalau kita menjelaskannya dengan rasional dan lain sebagainya.
insya Allah anak pun bisa paham kayak gitu. Jadi balik lagi tentang bagaimana pendidikan di masa usia SD dan bagaimana kita sebagai orang dewasa itu menempatkan diri untuk agar anak-anak ini, agar remaja-remaja ini tidak kebingungan. Kayak gitu. Semoga terjawab. Oke, baik. Apakah sudah cukup Bunda Jati dan Bunda Kamila dengan jawabannya? Insya Allah, Bun. Iya. Emang untuk saat ini sangat-sangat mengkhawatirkan ya, apalagi medsos tuh udah sangat-sangat terbuka untuk umum gitu, kayak anak-anak pun sekarang udah main medsos gitu, jadi kayak benar-benar harus terpantau, diawasi gitu. Ya kita sebagai guru dan juga sebagai orang tua di rumah itu benar-benar anak tuh harus dijaga ya dari pergaulannya dan juga bermain medsosnya gitu. Oke, terima kasih banyak Bunda Diba atas sharingnya. Ini benar-benar yang ilmu baru banget gitu. Kayak jadi kita tahu gimana cara menghadapi krisis identitas gender pada remaja ini gitu. Kayak untuk edukasi pada anak. Apalagi kita sehari-hari juga ketemunya anak-anak ya, nggak di rumah, nggak di sekolah gitu kan. Jadi kayak keren banget sih materinya. Sangat-sangat insya Allah bermanfaat buat kita semua di sini. Oke, baik. Eh, Selanjutnya, oh iya, sebelum ke sesi selanjutnya, saya mau memberikan sedikit info bahwa PMD dan juga RA Taba-Tabai masih membuka pendaftaran untuk tahun ajaran 2026 dan 2027. Jadi, jika ada yang berminat untuk anaknya atau adiknya atau saudara dan lain-lain, bisa langsung menghubungi kontak admin di brosur atau bisa juga mengunjungi Instagram Pesantren Masyarakat Digital begitu. Oke, jadi udah waktunya sudah habis. Jadi kita langsung lanjut ke pemateri kedua. Di sini ada Ustadz Nosa. Apakah sudah hadir Ustadz Nosa? Ustadz Nosa, apakah sudah ada? Oke, kita sambil nunggu Ustadz Nosa, jadi saya akan memperkenalkan sedikit tentang Ustadz Nosa. Jadi nama panjangnya adalah Muhammad Fadilah Nosa. Nah, Ustadz Nosa ini sekarang bekerja sebagai guru hatam di SD Pesantren Masyarakat Digital. Nah, dia juga menjadi guru tahfiz Al-Quran di MTSN 16 Jakarta, menjadi guru tahsin dengan metode UMI, serta uh, menjadi speaker training of educator sejak tahun 2021 hingga saat ini. Dan sekarang Ustadz Nosa juga itu sedang melanjutkan pendidikannya di Sekolah Tinggi Pendidikan Holistik Berbasis Karakter. Jadi Ustadz Nosa juga walaupun jadi guru masih tetap belajar. Jadi kita jangan sampai patah semangat gitu. Kayak kita juga sampai kapanpun ya harus tetap belajar kan. Karena akan banyak hal-hal baru yang harus dipelajari gitu. Ustadz Nosa apakah sudah hadir? Sudah, Bunda Tiara. Oke, sudah ada Ustadz Nosanya. Nah, Ustadz Nosa apakah sudah siap? Oke, siap. Oke, jadi untuk Ustadz Nosa waktunya sekitar 45 menit, nanti 30 menit materi dan 15 menit akan ada sesi tanya jawab dan sharing. Jadi langsung saja waktu dan tempat kita persilahkan untuk Ustadz Nosa. Oke, terima kasih banyak Bunda Tiara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri din wa din. Wassalatu wassalamu ala isyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama saya hormati dan juga saya banggakan, yaitu ayah bunda hebat semua yang sudah hadir di
pertemuan TOE jilid 6 ya Bunda Tiara ya. Ya, di jilid 6. Terima kasih banyak Ayah Bunda yang udah bisa menyempatkan waktunya. Mungkin ada yang bundanya lagi sibuk mau masak buat makan malam atau ayahnya yang pulang kerja. Terima kasih banyak udah bisa menyempatkan waktunya gitu. Terus juga terima kasih banyak kepada teman-teman guru, ustadz dan bunda semuanya yang udah bisa menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya untuk bergabung di TOE pada hari ini. Seperti itu, oke? Ayah bunda hebat, saya di sini bernama Ustadz Nosa, biasa dipanggil oleh anak-anak itu Ustadz Nosa. Saya insya Allah hari ini akan berbagi sedikit, kita sama-sama belajar ya Ayah Bunda. Kita sama-sama belajar bagaimana perkembangan kognitif anak, seperti itu. Coba kita slide selanjutnya. Oke, jadi Ustadz Bunda, sebelum kita melangkah lebih jauh tentang perkembangan kognitif anak. Nah, kita harus paham nih, kita samakan perspektif kita dulu. Perkembangan itu adalah proses perubahan yang terjadi pada diri seseorang secara bertahap, sejak lahir hingga dewasa. Nah, dan kognitif itu adalah segala hal yang berkaitan dengan kemampuan berpikir anak, seperti itu. Dan kita samakan semuanya, yaitu adalah perkembangan kognitif anak. Artinya adalah proses bertambahnya kemampuan berpikir anak dari waktu ke waktu, seperti itu. Jadi kan anak kita bertumbuh ya, semakin hari mungkin semakin dewasa, seperti itu. Nah, jadi ketika mereka semakin dewasa, mereka juga pasti akan berkembang atau bertambah bagus, bertambah baik kemampuan berpikirnya. Seperti itu, Ayah Bunda. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Oke, nah di sini tentang perkembangan kognitif anak itu ada dua teori, Ayah Bunda. Yang pertama itu adalah teori Piaget. Nah, teori Piaget itu maksudnya adalah, jadi anak itu berkembang sesuai dengan, anak itu bertahap sesuai dengan usianya. Artinya gini, cara berpikir anak SD itu akan berbeda dengan anak SMP. Benar dong? Itu udah fitrahnya mereka gitu loh. Tapi inti dari teori Piaget ini adalah anak belajar dari pengalaman langsung. Nah, dan kemampuan berpikir itu berkembang sesuai tahapan usia. Jadi kita nggak bisa, menurut teori Piaget ini, kita sebagai pendidik itu nggak bisa banget untuk perkembangan kognitif anak, karena nanti anak akan berkembang sendiri sesuai dengan usianya, seperti itu. Contoh gampangnya gini, anak kecil, anak yang usia mungkin 1-4 tahun atau belum masuk TK ya, atau bahkan TK, itu mereka percaya bahwa bulan itu tuh ngikutin mereka jalan gitu. Itu mereka percaya. Nah, ketika mereka SD, mereka akan ngerti sendiri. Logika sederhana. Misalkan kayak, oh, jadi bulan itu bukan ngikutin aku ya, tapi bulan itu sebenarnya besar. Saking besarnya sampai aku kayak diikutin sama bulan itu. Nah, dan anak mulai ketika remaja mulai berpikir abstrak gitu. Anak remaja itu menurut teori Piaget ini, mereka akan berpikir dengan sendirinya, mulai dah berpikir abstrak. Bulan itu besar, terus abis itu bumi itu berputar. Nah, bumi itu berputar dan bulan itu tuh mutarnya ngikutin bumi gitu. Nah, nanti tuh mereka akan berdebat dengan pikirannya mas sendiri, dan itu adalah perkembangan kognitif anak berdasarkan teori Piaget, seperti itu. Kalimat simpel lagi nih, menurut teori Piaget, bahwa
bahwa anak itu belajar dengan cara dan mengalami dan menemukan dengan sendirinya gitu loh. Jadi kayak nggak usah kita bantu, tapi nanti anak akan berpikir, oh jadi bulan itu nggak ngikutin aku, jadi ternyata emang bulan yang besar. Terus kita sama-sama nih ngelilingin matahari. Seperti itu. Itu tuh nanti akan berkembang dengan sendirinya menurut teori PAC. Dan sedangkan teori yang kedua adalah teori Vygotsky. Dalam teori Vygotsky, teori Vygotsky ini berpendapat bahwa perkembangan berpikir anak itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan, terutama orang tua, guru, bahkan teman sebaya gitu. Dan inti dari teori Vygotsky ini adalah anak akan belajar dari interaksi sosial gitu. Peran guru, orang tua, bahkan masyarakat sekitar itu sangat penting untuk perkembangan kognitif anak berdasarkan teori Vygotsky ini. Dan anak itu akan bisa lebih cepat berkembang kalau dibimbing. Makanya teori Vygotsky ini adalah itu teori yang menekankan sekali bahwasanya anak belajar bukan menggunakan akal pikirannya sendiri, bukan karena dirinya sendiri, tapi ada yang namanya interaksi sosial, ada yang namanya peran dari kita orang tua, dari guru, atau bahkan dari teman sebayanya, seperti itu. Nah, contohnya gini, contoh gampangnya dalam teori Vygotsky, anak awalnya itu nggak bisa baca, tapi setelah diajarin guru, dibimbing orang tua, lama-lama anak jadi bisa baca, seperti itu. Itu beda sekali kan dengan teori PAC. Nah, dan kalimat yang simpelnya sekali adalah Vygotsky itu percaya anak jadi pintar karena dibantu dan diajak belajar bersama. Seperti itu ayah bunda. Nah, jadi gini, kalau teori PAC itu fokus pada tahap perkembangan dari dalam diri anak. Namun, Vygotsky itu menekankan pentingnya lingkungan dan bimbingan. Mana yang lebih penting? Keduanya itu penting banget karena anak belajar dari pengalaman sekaligus dari orang sekitar. Dan itu yang benar-benar efektif sekali untuk meningkatkan kualitas berpikir anak, berkembangnya semakin cepat, seperti itu. Pokoknya dari dua teori ini, simpelnya banget adalah kalau Piaget itu, Piaget itu berpendapat bahwa anak belajar dari pengalaman dan tahap usia, seperti itu. Dan teori Vygotsky, menurut teori Vygotsky ini adalah bahwa anak belajar dari interaksi dan bimbingan, seperti itu. Oke, next slide. Oke. Di sini, ini adalah Lev Vygotsky. Dan sekarang saya akan menjelaskan satu teori saja, yaitu dari Lev Vygotsky. Atau yang tadi saya bilang bahwa Vygotsky ini mengatakan bahwa perkembangan kognitif anak itu dipengaruhi oleh lingkungan sosial, interaksi sosial, dan juga bahasa. Seperti itu. Lev Vygotsky ini adalah ahli perkembangan dari Rusia. Beliau meneliti bagaimana anak berpikir, bagaimana lingkungan mempengaruhi kecerdasan anak. Dan beliau berpendapat perkembangan kognitif anak dipengaruhi oleh lingkungan sosial, terutama interaksi dengan orang tua, guru, dan juga teman. Anak tidak belajar sendirian, mereka belajar melalui bimbingan dan juga percakapan. Seperti itu. Lanjut. Next. Oke.
Dan juga yang tadi ini ada bahasa. Bahasa itu kunci. Lewat bahasa anak belajar memahami konsep, dan juga saat guru menjelaskan atau orang tua menjelaskan dan berdialog, di situ ada dialog antara guru dan anak, orang tua dan anak. Disitulah proses berpikir anak itu berkembang. Seperti itu, ayah bunda. Oke, boleh next slide. Oke, anak belajar melalui interaksi sosial dan dukungan orang lain. Artinya, pengetahuan tidak hanya dihasilkan dari dalam diri individu, melainkan dikonstruksikan melalui interaksi sosial dengan orang lain dan objek budaya lainnya, seperti buku. Mungkin sekolah sekarang kan lagi zamannya sosmed ya, Gen Alpha gitu kan, anak-anak murid kita Gen Alpha, Gen Z akhir, itu kan mereka yang benar-benar kayak terpapar oleh namanya setan gepeng gitu kan. Nah, itu mungkin objek budaya mereka untuk belajar itu juga bisa jadi lewat handphone, bisa jadi lewat TikTok kalau bermanfaat ya. Bisa jadi juga lewat Instagram seperti itu. Jadi dalam teori Vygotsky ini, pengetahuan anak dapat berkembang dengan baik melalui interaksi dengan orang lain dalam kegiatan kooperatif seperti itu. Seperti itu. Misalkan kayak ada suatu masalah terus diskusi. Nah, ini lama-lama anak akan meningkatkan kognitif anak gitu secara bertahap karena mereka berinteraksi dengan orang tuanya, teman sebaya, atau bahkan teman yang lebih tua yang lebih cerdas juga bisa. Mereka bisa mengikuti temannya seperti itu. Oke, next slide. Oke, boleh next slide. Oke. Nah, ayah bunda, di sini kita sudah masuk dari teori. Tadi kan teori Vygotsky ya. Nah, di sini itu adalah inti dari teori Vygotsky. Jadi di dalam teori Vygotsky itu ada beberapa konsep. Yang pertama adalah konsep yang pertama ini adalah ZPD. Apa sih itu ZPD? ZPD itu adalah zona proximal development atau juga bisa disebut dengan lingkaran tengah. Maksudnya itu gimana sih lingkaran tengah? Jadi gini, ZPD itu adalah jarak antara kemampuan anak yang sudah bisa dilakukan dengan secara mandiri dengan kemampuan yang belum bisa dilakukan dengan sendiri. Jadi yang satu nih, yang sebelah kiri di layar kita itu kemampuan anak yang bisa dilakukan anak secara mandiri. Anak itu udah bisa ngelakuinnya secara mandiri, tapi yang di kanan ini adalah kemampuan yang belum bisa dilakukan oleh anak secara mandiri. Dan di tengah-tengah ini nih, di tengah-tengah ini namanya ZPD, Zone of Proximal Development. Tahap anak hampir bisa, namun butuh sedikit arahan. Seperti itu. Nah, di bagian tengah ini ayah bunda, jadi di bagian tengah ini, di bagian ZPD, itu zona belajar terbaik. Karena anak sebenarnya tuh sudah hampir bisa, tapi anak itu cuma hanya sedikit membutuhkan arahan. Dan arahan itulah walaupun sedikit, tapi itu sangat berkesan bagi anak. Contohnya gini, anak belum bisa membaca dengan lancar, tapi kita bimbing nih, kita bimbing dengan cara ngeja, dengan cara mengeja. Akhirnya lama-lama dia bisa. Nah, berarti di saat anak itu udah bisa membaca, tapi belum lancar, terus kita bantu dengan cara mengeja, nah itu tuh, itu adalah titik ZPD itu berada. Seperti itu. Kayak gitu. Jadi, ZPD ini adalah titik tengah ketika anak udah bisa, tapi anak tuh butuh sedikit arahan gitu. Butuh sedikit arahan, butuh sedikit bimbingan. Nah, ini yang dinamakan oleh ZPD. Kayak gitu. Dan ini benar-benar sangat berkesan untuk anak. Jadi kayak anak, apalagi terutama ya, anak sekolah dasar.
Mereka berasa kayak, orang tua aku atau guru aku nih ternyata mahamin aku banget ya gitu. Aku belum bisa belajar ini, aku belum bisa baca lancar, tapi guru aku atau bunda aku atau ayah aku bisa ngajarin aku dengan telaten, dengan sabar, aku akhirnya bisa kayak gitu. Seperti itu, ayah bunda. Oke, boleh next slide. Oke, nah di sini konsep yang kedua adalah scaffolding. Scaffolding itu maksudnya adalah bantuan sementara. Yang namanya bantuan sementara itu sifatnya nggak permanen ya. Maksudnya itu adalah gini. Scaffolding itu adalah fokus pada bantuan sementara dari orang lain untuk anak ya. Entah itu gurunya, entah itu tadi orang tuanya, entah bahkan itu temannya. Kayak gitu. Dan scaffolding ini hanya diberikan saat anak belum mampu. Jadi kalau misalkan anak udah mampu, jadi stop. Stop kita berikan bantuan. Kayak gitu. Kita hanya bantunya ketika anak benar-benar belum mampu. Seperti itu. Dan ini dikurangi saat anak mulai bisa. Jadi kalau anak udah mulai bisa, kita kurangin. Misalkan tadi, anak itu belum bisa membaca dengan lancar. Kita eja. Nah, setelah 2 hari atau 3 hari kita eja, akhirnya anak itu bisa, udah mulai bisa, itu kita mulai kurang-kurang itu sedikit. Yang tadinya kita eja 10 baris, selama 3 hari ternyata ada perkembangan, kita kurangin jadi cuma 5 baris gitu. Lama-lama 2 baris, bahkan lama-lama kita lepas. Karena di scaffolding ini, atau bantuan sementara, itu tujuannya agar anak menjadi mandiri. Kayak gitu. Jadi, bantuan ini, bantuan sementara, scaffolding ini, hanya diberikan saat anak itu belum mampu. Bantuannya tidak bersifat selamanya. Kayak gitu. Jadi, bantuan guru itu seperti pegangan sementara. Dan anak-anak, jadinya anak-anak itu bakalan bisa lebih mandiri. Gitu. Dikurangi sedikit-sedikit saat mereka udah bisa nih. Kita kurangin aja. Kita kurangin, nanti saya bilang. Kalau misalkan sebelumnya anak ini belum bisa, oke, kita eja 10 baris bareng anak tersebut. Tapi ketika anak ini udah mulai bisa, kita kurangin jadi 5 aja deh gitu. Jadi 5, jadi 2, jadi 3, seperti itu. Pokoknya porsinya kita kurangin. Porsi bantuannya kita kurangin. Seperti itu. Next slide. Oke. Di sini ada yang hilang sepertinya. Oke. Maksud di sini adalah ini bahasa. Yang konsep ketiga adalah konsep bahasa. Menurut Vygotsky, bahasa adalah alat utama perkembangan berpikir anak. Nah, misalkan ini, berpikir, anak itu di saat ada yang namanya konsep bahasa atau kita berbicara, kita ajak ngobrol gitu, anak itu akan belajar berpikir lewat berbicara dan mendengar. Dan yang kedua adalah memahami. Bahasa itu membantu anak mengerti konsep. Oh, maksudnya apa ya? Oh, ternyata maksud guru aku habis nulis, kita boleh main ya, gitu. Nah, itu anak akan mulai bisa menangkap atau mulai berkembang kognitifnya. Seperti itu. Mulai memahami apa yang dikatakan oleh gurunya, apa yang dikatakan oleh orang tuanya, bahkan apa yang dikatakan oleh temannya. Seperti itu. Dan yang ketiga adalah mengingat. Anak itu akan lebih mudah mengingat lewat kata-kata. Gitu. Dan kita sebagai seorang pendidik itu hati-hati dalam berbicara. Karena anak itu bakal lebih nangkep, lebih nempel gitu.
kata-kata dari kita atau bahkan dari gurunya, seperti itu. Bahkan yang lucunya dari anak-anak adalah anak-anak itu lebih takut sama gurunya daripada sama orang tuanya, kayak gitu kan. Nah, itu yang harus kita jaga ya sebagai seorang pendidik gitu, bahwa ya kita jangan sekali-sekali nih kayak apa namanya ya, berbicara yang tidak baik di depan anak. Kata-katanya kita harus kita pilih gitu, kita harus memilih kata-kata. Terus yang terakhir adalah mengontrol diri. Anak belajar mengatur diri lewat self talk gini. Misalkan gini, jadi ketika guru atau orang tua bilang gini, oke, kamu boleh main handphone, tapi kamu merojah dulu deh 10 menit gitu. Merojah dulu 10 menit, nanti kamu storyin ke bunda, nanti kamu storyin ke ayah gitu. Nah, nanti anak akan berpikir, akan mengontrol diri. Anak itu akan berpikir gini, oh, jadi aku kalau boleh main handphone, aku harus merojah dulu ya. Aku harus storin ke ayah atau ke bunda. Nah, kalau misalkan aku lagi murojaah, supaya aku hafal, supaya aku ingat yang sangat efektif untuk anak berkembang kognitifnya itu ya mungkin di saat makan malam gitu, di saat makan malam kita diskusi, kita ngobrol santai sekeluarga gitu kan. Nah, itu bisa jadi di momen itu, momen yang sangat sangat berkesan untuk anak dan sangat sangat malah efektif untuk meningkatkan perkembangan anak. Seperti itu ayah bunda. Oke, setelah itu yang selanjutnya ini peran pendidik. Pendidik di sini maksudnya adalah bukan guru doang ya, ayah bunda, tapi kita semuanya sebagai apa ya, kita semuanya bekerja sama untuk meningkatkan supaya anak-anak kita itu berkembang kognitifnya secara maksimal kayak gitu. Jadi peran pendidik kita adalah sebagai yang pertama pendamping. Pendidik ada di samping anak saat belajar, itu namanya pendamping. Jadi misalkan kalau lagi belajar malam atau lagi di kelas gitu, itu kita dampingin anaknya di samping kita gitu. Misalkan lagi di merojah, nggak apa-apa, anaknya di merojah di samping kita gitu. Dan usahakan ketika kita bimbing, kita jangan sambil main handphone atau segala macam gitu. Misalkan kalau misalkan anak kita kasih instruksi untuk merojah, kan mereka megang Quran, kita megang Quran juga, seperti itu. Itu kan jadi pendamping. Misalkan anak kita suruh baca buku 5 menit, berarti kita juga lagi pegang buku atau lagi baca buku selama 5 menit juga sama kayak gitu. Itu yang namanya pendamping. Dan juga pembimbing. Pembimbing itu mengarahkan anak saat kesulitan. Mengarahkan ini bukan kayak kita terlalu baik jadi kita kasih aja gitu. Sekarang pendidik itu banyak banget yang bukan menjadi pembimbing. Maksudnya gini, sekarang kasus-kasus sekarang tuh banyak di sekolah-sekolah ya. Guru ketika ujian malah ngasih kunci jawaban gitu. Itu kan nggak etis ya. Maksudnya mereka guru, tapi mereka bukan pembimbing gitu. Ya harusnya kalau misalkan lagi ada materi ujian, ya kita kasih tahu, kita kerjain bareng-bareng tuh gimana caranya. Tapi nggak dikasih kunci jawabannya. Dan juga kayak bantu untuk anak memahami. Bukan ngejawab soalnya, bukan kayak belajar soal nomor 1 ini kita bahas bareng-bareng, nggak kayak gitu. Tapi misalkan oke, kita ulangin ya pelajaran yang lalu gitu, kita ulangin, oh kamu belum ngerti apa kayak gitu. Itu namanya pembimbing, seperti itu. Mengarahkan bukan ngasih tahu. Mengarahkan itu beda. Mengarahkan itu ya kayak sama ngerangkul,
Nih yang bener ini, coba kamu pikirin deh gimana gitu. Misalkan kayak, nah di situ tuh letak diskusinya. Kayaknya jawaban kamu kurang tepat deh. Coba yuk kita pikirin lagi gitu. Itu tuh nanti yang tadi saya bilang, kognitif anak akan berkembang di saat kayak gitu. Kita diskusi tentang jawaban mereka, tentang mereka di sekolah gitu. Itu bahkan kayak bisa jadi itu efektif banget untuk meningkatkan perkembangan kognitif anak seperti itu. Dan yang terakhir adalah peran dari pendidik adalah memberi arahan, memberi petunjuk agar anak tidak salah langkah. Yang tadi saya bilang, kayaknya ini kurang efektif deh. Coba kita pikirin lagi yuk. Gitu. Misalkan kita bikin peraturan di rumah, bikin peraturan di kelas. Oke, rewardnya apa? Anak-anak, oke, rewardnya kita boleh main gitu. Tapi kalau kalian melanggar aturan gimana? Konsekuensinya? Konsekuensinya kita nulis yang banyak deh gitu. Misalkan kayak gitu ya. Nah, kita arahkan nih, kita pemberi arahan. Kira-kira di dalam otak kita sebagai orang dewasa atau pendidik, make sense nggak gitu? Anak nggak ngikutin aturan. Kalau nggak ngikutin aturan kan berarti pembelajarannya akan lebih lama ya gitu. Tapi konsekuensinya adalah anak disuruh nulis banyak gitu. Itu kan nggak make sense ya. Tidak apple to apple. Yang anak buang adalah aturan, nanti lama aturan itu berdampak dengan lamanya proses pembelajaran di kelas atau di rumah. Tapi konsekuensinya adalah mereka nulis gitu. Nah, coba kita pikirin, kayaknya nggak efektif deh. Nah, itu kita beri arahan. Coba kalau misalkan gini, oh, iya, ya, bunda, iya, iya, ayah gitu, boleh deh. Gitu. Kalau misalkan kamu nggak mau rojaah 5 menit, kamu nggak mau rojaah hari ini, berarti hari Sabtu yang waktunya kamu main, kamu merojah dulu 10 menit, 15 menit, kayak gitu. Sesuai dengan apa yang mereka langgar. Kayak gitu, ayah bunda. Next slide. Oke. Oke, Bunda Tiara, kita ada di sesi tanya jawab. Oke, baik. Terima kasih Ustadz Nusa. Ini juga materinya keren banget ya. Kayak kita jadi tahu kayak perkembangan kognitif anak tuh seperti apa gitu. Oke, jadi langsung saja pada teman-teman semua, apakah ada yang ingin bertanya atau mungkin mau sharing juga boleh. Boleh untuk 2 orang yang bertanya. Oke. Yang ada satu pertanyaan dari Miss Ica. Saya bantu bacakan. Apakah ada contoh template pertanyaan pemantik yang efektif? Misal ketika ada anak yang malas mengungkapkan idenya. Ustadz Nasa mau langsung dijawab atau disimpan dulu? Bagaimana? Simpan dulu aja, Bunda Tiara, biar supaya satu Oke, slide ya. aja. Boleh satu pertanyaan lagi? Saya Kak izin bertanya. Ya. Boleh Kak Cana ada. Silakan. Oke, makasih Kak. Jadi kan misalnya tadi Kakak bilang kita nggak boleh kasih kunci jawaban gitu kan Kak ya, anak-anak ujian. Eh, Maksudnya ini fakta yang sangat memang saya baru ketemu langsung di lapangan di sekolah yang saya baru ditempatkan dinas saat ini. Jadi memang kaget ya. Anak kelas 1 dan kelas 2 itu memang langsung dikasih jawabannya kayak gitu Kak. Dan saya kaget ini kenapa sama semua jawabannya waktu saya periksa ya kan rupanya ya memang dikasih gitu sama gurunya gitu. By the way saya ngajar bahasa Arab Kak. Jadi ya mungkin ya kayak mana bahasa Arab kelas 1 kelas 2 kan kebanyakan memang saya kasihnya biasanya kosakata, kita sambil menggambar, mewarnai dan nggak bisa langsung saya kayak kasih materi nahu sorof itu nggak mungkin ya kan Kak. SD kayak gitu. Jadi memang setidaknya kayak saya pengen itu memang soalnya udah saya buat semudah-mudahnya dan apa yang dipelajari sama anak-anak ini kelas 1 kelas 2 kayak gitu. Misalnya tentang abun, umun, ayah, ibu gitu.
Dan maksudnya saya yakin sebenarnya ada beberapa anak yang bisa Kak menjawab kayak gitu tanpa diberitahu sama gurunya kayak gitu. Tapi gurunya itu langsung ya udah ambil kertas lembar, ditulis langsung, gurunya langsung memang yang ngawas itu langsung tulis jawabannya kayak gitu Kak di papan tulis. Itu kayak mana Kak kira-kira ya kita menanggulangi maksudnya lingkungan kita yang kurang positif seperti ini kayak gitu. Karena saya pun kemarin mau gimana ya, saya mau kritik pun tidak enak ya masih guru baru kayak gitu yang paling muda juga. Jadi maksudnya kayak saya sampaikan langsung sih kayak sama ke wali kelasnya kayak kalau bisa kan Bu, maksudnya nanti tolong jangan dikasih tahu dulu anak-anaknya kayak gitu. Biarkan dulu mereka membaca, memahami. Nanti memang apa yang nggak tahu, kira-kira mana yang nggak mengerti, wali kelasnya khusus untuk menjelaskan kan bisa dipanggil saya gitu kan Kak ya. Jadi tapi kemarin kayak saya jawab dapat apa sih apa namanya dapat balasan yang kurang positif juga gitu dari guru-gurunya kayak gitu. Jadi kayak saya kayak di di saya dinilai pelit kasih nilai jadinya. Padahal bukan pelit kasih nilai, tapi memang pengen anaknya gitulah Kak mengerjakan sesuai kemampuan gitu. Kalau jadi lingkungan yang nggak mendukung di sekolah tuh kira-kira gimana Kak? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Jana atas pertanyaannya. Sudah ada 2 pertanyaan untuk saat ini. Boleh langsung dijawab Ustadz Nasa? Mulai dari pertanyaan pertama dulu tadi. Apakah ada template pertanyaan pemantik nih untuk anak yang malas mengungkapkan idenya? Dia sebenarnya tahu nih, cuman dia nggak mau ngomong gitu kayak dia entah gimana gitu. Kira-kira bagaimana pertanyaan yang efektif gitu, Ustadz Nasa? Ya, benar Tiara. Saya akan jawab. Apakah ada contoh template pertanyaan pemantik yang efektif? Misal ketika ada anak yang malas mengungkapkan idenya, padahal idenya ini sangat bagus. Itu terjadi juga ya di beberapa anak gitu. Mungkin kebanyakan anak juga malu untuk mengungkapkan idenya. Yang pertama malunya adalah mungkin takut salah gitu. Atau mungkin dia juga malu, nggak mau berpendapat gitu. Dan pertanyaan sederhana untuk membuka percakapan atau membuka idenya anak tersebut yang malu atau bahkan malas untuk mengungkapkan idenya adalah yaitu menurut kamu apa yang bisa kita lakuin supaya ini jadi lebih baik gitu. Misalkan contohnya gini, anak-anak melanggar aturan. Ketika anak-anak melanggar aturan, pasti kegiatan belajar, kegiatan KBM itu pasti kayak bahkan lebih lama, akan lebih lama. Anak-anak mungkin bisa jadi nilai hariannya turun gitu. Kita jelaskan anak-anak hari ini tuh hari ini Ustadz ngerasain deh kalau kamu tuh melanggar aturan, kamu banyak mainnya gitu. Menurut kamu apa nih yang bisa kita lakuin supaya ini jadi lebih baik gitu? Kayaknya kemarin aturan yang kita bikin kamu langgar semua deh gitu. Nah nanti tuh anak-anak bakalan bisa mengungkapkan idenya gitu. Terus misalkan udah mengungkapkan idenya dan itu masih kurang efektif, kita tanya kira-kira ada cara lain nggak gitu selain ini? Menurut kamu apa sih cara yang lebih efektif? Apa sih cara yang bisa bikin kelas kita jadi lebih tertib gitu? Nah itu dan pertanyaan pemantik itu dan juga supaya mudah dijawab oleh anak-anak dengan menggunakan kata apa seperti itu. Di depannya pasti kita taruh kata tanya yaitu adalah apa seperti itu. Jadi gitu. Oke, lanjut ke yang tadi ya. Pertanyaan Yang kedua. kedua, pertanyaan itu bagaimana cara mengatasi jika di sekolah nih ada oknum-oknum yang tadi yang harusnya kita nggak ngasih jawaban tapi malah ngasih jawaban. Gimana caranya untuk membuat apa di sekolah tuh supaya tidak ada kejadian seperti itu gitu. Bagaimana cara mengatasinya? Sedangkan sekolahnya tidak mendukung gitu. Itu gimana tuh? Kalau misalkan cara mengatasinya, jadi gini, itu kan ada beberapa di dalamnya itu kan ada beberapa ini ya, ada beberapa kayak contohnya tadi kan ada guru yang terlibat yang ternyata ngasih jawabannya. Terus ada muridnya gitu. Muridnya kan memang anak kelas 1 kelas 2 ya.
Tapi kalau misalkan kita biasakan, anak tersebut kita biasakan, kita kenali dengan yang namanya ini curang loh gitu. Ah ini bukan sikap yang baik gitu. Kita udah menekankan atau udah menanamkan dalam waktu yang lama kepada anak bahwa kalau nyontek tuh nggak boleh tahu, kalau ini tuh nggak boleh tahu, dan kamu harus percaya diri. Jawaban kamu harus percaya diri. Salah atau benar itu belakangan, yang penting kamu jawab itu. Dan saya belajar di kuliahan yang ada yang matkul itu ada yang namanya matkul landasan pendidikan. Jadi di dalam sekolah ini, di dalam satu lingkup ini, itu ada yang namanya standar pengajaran. Nah, jadi ini nih yang agak sulit ya untuk di beberapa sekolah gitu. Jadi kita semua guru di salah satu sekolah itu ya harus dapat bimbingan yang sama, harus dapat pemikiran yang sama, harus menyatukan budaya yang sama gitu. Itu yang susah. Nanti itu kalau misalkan ada satu guru atau beberapa guru yang pemikirannya beda, budayanya beda, terus cara mengajarkannya bukan teknis ya. Kalau teknis kan itu masing-masing guru gitu kan. Tapi ini kayak metodenya kayak pokoknya yang berbeda banget dengan budaya di sekolah. Itu tuh nanti berpengaruh dengan standar kelulusan atau outputnya dari siswa atau anak-anak yang setelah lulus dari sekolah gitu. Makanya salah satu cara untuk mengatasinya mungkin bisa mengadakan kayak webinar, guru-gurunya ikut webinar gimana sih cara ngajarin anak yang baik itu gitu. Gimana sih jadi pendidik tuh? Pendidik itu bukan cuman apa ya ngasih pelajaran doang gitu. Bukan ngasih jawaban yang benar doang bukan. Tapi pendidik ya dididik gitu. Didampingin, diarahkan gitu. Bukan yang namanya dikasih tahu, itu beda ya. Konsep diarahkan dan dikasih tahu disuapin itu beda gitu. Jadi mungkin salah satu cara yang supaya sekolah kita terhindar dari seperti itu yaitu kita menanamkan budaya yang sama dengan cara yaitu kita mungkin mengadakan raker di setiap semester gitu, kita samakan yuk budayanya nih di sekolah gimana, dan di satu hari raker itu ada kesempatan untuk guru-guru belajar dengan mungkin pembicara yang benar-benar mengerti, paham gitu, bahkan yang udah melaksanakan standar pengajaran yang baik itu seperti apa kayak gitu. Itu Bunda Tiara. Oke, baik. Terima kasih Ustaz Nasa. Jadi saya mau menambahkan sedikit ya tadi untuk yang pertanyaan dari Miss Ica itu kira-kira bagaimana yang efektif. Bisa jadi tadi faktornya itu pertama anak tuh takut salah gitu kan. Jadi kayak gimana caranya kita tuh ngasih kepercayaan ke anak. Kayak kita tuh ngasih contoh nggak apa-apa salah gitu, kayak nggak harus benar, kalau kita semua pasti pernah salah gitu kan Mas. Jadi kayak biar dia itu berani, dan pasti dia juga kenapa belum mau gitu untuk mengungkapkan idenya, dia tuh tidak percaya diri. Jadi kita juga sebagai guru itu harus menumbuhkan sifat percaya diri terhadap anak gitu. Jadi kan karena dia takut salah, dia nggak pede gitu, jadi dia nggak mau ngomong gitu. Nah ketika kita sudah ngasih kepercayaan karena ini kamu pasti bisa gitu, kayak ayo kayak uh, kita pancing gitu, kayak misalnya Bunda Tiara percaya kok kalau misalkan Latisha bisa mengerjakan ini, gimana kira-kira apa ya yang harus kita butuhin gitu, kira-kira apa yang harus kita lakuin gitu. Nah itu tuh salah satu solusinya gitu mungkin ya gitu. Oke, waktunya sudah habis ya, udah lewat 8 menit. Ini masih ada satu pertanyaan, kira-kira boleh dijawab Ustaz Nasa? Masih ada ya? Oke, iya, tapi singkat aja boleh mungkin ya. Kira-kira apa yang harus orang tua lakuin nih jika anak-anaknya nggak mau ngedengerin atau arahan atau bimbingan dari orang tua? Mungkin boleh secukupnya aja jawabannya. Oke, langsung intinya aja.
Oke, menjawab pertanyaan yang ini ya, apa yang harus orang tua lakuin jika anak-anak itu tidak mau mendengarkan arahan atau bimbingan dari orang tuanya. Eh, Apa namanya ya? Untuk anak-anak itu akan mendengarkan orang tua atau arahan itu ketika arahan tersebut mungkin masuk akal ke dalam pikirannya, dan anak-anak itu akan lebih banyak apa ya? Lebih banyak kayaknya ini arahan nggak nguntungin deh buat aku gitu. Dan di situ makanya kita ajak diskusi. Diskusinya kayak gini. Oh, ternyata berarti aturan di rumah yang kamu nggak boleh main handphone kalau sebelum murojaah, menurut kamu tuh kamu nggak mau ikut ya? Kamu nggak mau ikut aturan kayak gini gitu. Oke, sesuai dengan konsekuensinya gitu. Dan kita sebagai pendidik, orang tua atau guru itu tuh benar-benar apa ya? Benar-benar menepati omongan kita, benar-benar menepati perjanjian kita gitu. Kalau bisa, kalau di rumah atau di sekolah itu kalau bisa kita ketik deh, kita tempel gitu. Misalkan eh, perjanjiannya ketika makan malam kita nggak boleh main handphone gitu. Di rumah kita makan malam nggak boleh main handphone. Kalau main handphone, HP-nya disita selama 1 hari. Anak-anak setuju. Ya, setuju, setuju. Nah, itu kita catat, kita tulis misalkan rules gitu atau kayak aturan di rumah gitu, kita tempel. Nah, habis itu misalkan mereka ngelanggar atau mereka yang tadi dibilang mereka nggak mau ngedengerin arahan atau bimbingan, itu kita bilangin, kita kasih tahu kayak gitu. Ini loh kita udah apa namanya udah bikin perjanjian dan kamu setuju ya gitu. Eh, Ayah bunda senang banget kalau kamu nepatin janji gitu. Kalau kamu bertanggung jawab, kamu amanah seperti itu. Dan kalau misalkan emang anak itu tidak mendengarkan juga arahan atau bimbingan gitu, itu kita sebagai pendidik jangan jangan kayak lepas tanggung jawab gitu. Bahkan yang selama ini apa namanya banyak di sekolah, kalau misalkan ada anak yang bermasalah, itu anaknya dikeluarin gitu. Nah itu enggak eh, tidak memecahkan masalah gitu, tapi kayak malah ngelempar. Ini anak bermasalah nih di sekolah kita. Ya udah kita keluarin aja deh, biar sekolah itu aja yang nanganin gitu. Nah itu termasuk apa ya? Kita nggak boleh yang namanya melepas apa yang ngelempar tanggung jawab kita itu kita nggak boleh. Ya udah kita cari bareng-bareng. Mungkin kita kalau di sekolah mungkin kita konsultasi gimana sih caranya nih ngedidik anak ini supaya dia mau ngikut arahan dari kita gitu. Dan kalau di rumah kita tanya, kita diskusi. Kalau kamu mau ngikutin arahan, kalau apa gitu. Biasanya anak tuh mau ngikutin arahan ketika itu nanti menguntungkan bagi dirinya, kayak gitu. Nah, ketika mereka menguntungkan bagi dirinya, ya udah, disitulah kita kan sebagai orang dewasa, kita bagi tahu ya mana yang baik buat anak, mana yang tidak kurang baik untuk anak. Jadi kita modif, kita pakai perjanjiannya gini gini gini. Kamu boleh main handphone tapi eh, Ini Ustadz Nusanya sepertinya sinyalnya mungkin ya. Eh, Oke. Jadi ya untuk penguatan aturan lagi di rumah gitu ya. Kalau misalkan ketika anak yang susah gitu dibilanginnya, berarti kita harus pinter-pinter nih cari cara gimana caranya anak tuh nurut gitu. Apalagi sekarang kan anak zaman sekarang tuh udah masya Allah luar biasa ya. Jadi kayak kita juga sebagai orang tua harus banyak akal juga nih untuk menyeimbangi akal-akal anak kita gitu. Oke, alhamdulillah untuk kegiatan TOA hari ini ya kita sudah eh, bertemu dengan dua pemateri kita hari ini, tadi Bunda Adibah dan juga Ustadz Nosa. Yang insya Allah ilmunya itu sangat bermanfaat ya untuk kita sebagai guru dan juga sebagai orang tua. Jadi
kita tuh harus benar-benar memahami perkembangan kognitif anak. Jadi nggak bisa langsung menghakimi kayak kamu tuh kenapa sih gini-gini gitu, kayak kita juga harus memberikan solusi, memberikan bantuan gitu. Apalagi anak-anak kan masih masa proses perkembangan gitu. Oke, sedikit info bahwa besok di PMD akan mengadakan kelas webinar parenting. Nah, yang akan dilaksanakan pukul 8.15 sampai 10.15 WIB. Itu dilakukan melalui aplikasi melalui Zoom yang akan dengan narasumber kita yaitu Pak Aryo Muhammad. Nah, beliau ini seorang penulis, peneliti, ayah dan juga pendiri dari Edufik gitu. Jadi yang mau join boleh banget langsung masuk ke grupnya dan juga bisa ikut besok gitu. Dan juga kita akan bertemu lagi dengan kegiatan TOE pada 2 pekan selanjutnya, yaitu pada tanggal 27 Februari, jamnya sama, jam 16.00 sampai 17.30 gitu. Sama mengingatkan kembali bahwa PMD masih membuka pendaftaran ya untuk tahun ajaran 2026-2027. Jadi boleh banget info nih ke teman-teman, saudara, adik, tetangga gitu. Kayak bahwa PMD masih buka gitu, masih ada masih bisa untuk daftar gitu. Oke. Terima kasih banyak kepada Bunda Adiba dan juga Ustadz Nosa yang telah memberikan sedikit ilmu yang sangat luar biasa ini kepada kita semua. Semoga ilmu yang kita dapat itu bisa menjadi manfaat bagi kita dan juga untuk orang lain. Oke, mungkin sampai sini aja saya sebagai moderator hari ini mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah meluangkan waktunya dan menyempatkan untuk hadir di kegiatan TOE Jilid 6 hari ini. Dan juga mohon maaf apabila selama kegiatan hari ini ada salah kata maupun perbuatan gitu. Oke, iya, ada sesi foto dulu boleh kita semuanya, kalau yang bisa on cam boleh on cam ya. Kita akan melaksanakan sesi foto. Oke. Boleh saya bantu hitung ya? Oke. Oke, siapkan. 3, 2, 1. Sudah? Tahu sekali lagi? Sudah? Oke, cukup. Oke, terima kasih banyak. Saya sebagai moderator hari ini pamit undur diri. Jazakumullah ahsanal jaza wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.